Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi meskipun dalam keadaan eh, jarak yang terpisah melalui media virtual ya. Kita tetap semangat belajar. Minggu lalu kalian sudah mengerjakan tugas yang saya berikan untuk mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan dengan mencari beberapa artikel tentang tokoh-tokoh sukses dalam wirausahaan. Maka kali ini saya akan memberikan materi yang lebih lanjut tentang kewirausahaan. Kita akan lihat apa sih sebetulnya kewirausahaan itu, bagaimana karakteristiknya, manfaatnya apa, kemudian bagaimana kegiatan atau apa kegiatan yang dilakukan supaya kewirausahaan itu menjadi sukses. Saya akan tayangkan dalam bentuk PowerPoint yang akan kita lihat berikut ini. Ya. Jadi pada semester ini materi kita adalah pertama adalah tentang karakteristik kewirausahaan. Sebelum lebih lanjut, kita lihat bagaimana sih karakteristik kewirausahaan itu. Kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan kalian memahami jenis-jenis karakteristik atau dimensi kewirausahaan, kemudian memahami dasar-dasar pengembangan kewirausahaan, memahami ciri-ciri seorang wirausahawan, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan wirausahawan, mengumpulkan data atau informasi tentang pengertian kewirausahaan, macam-macam kualitas dasar dan kualitas instrumental wirausaha yang berhasil dan yang gagal, kemudian menganalisis dan menyimpulkan informasi atau data, serta membuat hubungan antara pengetahuan kewirausahaan dan praktik pengalaman kewirausahaan. Kemudian yang terakhir, menyajikan hasil analisis dan simpulan dalam berbagai bentuk media, baik lisan maupun tulisan. Jadi, itu adalah tujuan dari kita mempelajari materi ini. Sekarang kita akan lihat apa saja sih yang akan kita bahas. Di sini nanti akan kita lihat pengertian tentang kewirausahaan, kemudian kegiatannya, tujuan atau ide manfaat, syarat dan perilaku, kemudian karakteristik wirausahawan, dan faktor keberhasilan dan kegagalannya. Yang pertama kita lihat tentang pengertian kewirausahaan. Secara etimologi, kata kewirausahaan itu berasal dari kata wirausaha yang mendapat imbuhan, yaitu awalan ke dan akhiran an. Kata wira itu sendiri berarti adalah pahlawan atau berani atau perwira, sedang usaha adalah daya usaha. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur pemodalan operasinya, serta memasarkannya. Selanjutnya, wirausahawan atau entrepreneur yang biasa kita kenal ya, itu adalah seorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Itu secara umum. Nanti kalian bisa cari lagi pengertian yang lain, banyak pendapat yang menjelaskan apa sih kewirausahaan itu. Kalian bisa cari dari sumber-sumber lain untuk menambah wawasan kalian. Nah, sekarang kita lihat kegiatan kewirausahaan secara umum. Jadi ada beberapa langkah yang dilakukan. Pertama, kita harus menemukan peluang. Apa sih peluang itu? Nah, nanti kalian akan praktekkan ya, mencari peluang, kemudian merumuskannya dalam bentuk ide, kemudian melakukan atau berusaha, ya, ide yang kita sudah temukan, kita realisasikan dalam bentuk usaha yang kreatif, inovasi atau inovatif, sehingga akan menghasilkan suatu kesuksesan. Itu alur atau kegiatan secara umum kewirausahaan. Tujuannya apa? Secara umum, tujuan dari kewirausahaan adalah menumbuh kembangkan jumlah wirausahawan yang tangguh, meningkatkan kesadaran dan orientasi yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat,
menumbuhkan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan wirausahawan di kalangan masyarakat, mewujudkan kemauan dan menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Itu tujuan secara umum dari kewirausahaan. Nah, sekarang ide-ide kewirausahaan itu bagaimana? Ya. Jadi nilai dapat diciptakan dengan mengubah tantangan menjadi peluang. Jadi orang yang mempunyai jiwa wirausaha itu bisa mengubah suatu tantangan menjadi peluang. Kemudian nilai suatu barang dapat diciptakan dengan inovasi. Artinya sesuatu yang baru yang mungkin berbeda dengan yang lain. Jadi itu yang akan nanti menjadi sukses ya. Kalau sesuatu yang baru itu akan menimbulkan keinginan seseorang untuk memiliki atau mencoba ya. Jadi itu. Kemudian peluang dapat diciptakan melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Jadi seorang yang mempunyai jiwa wirausaha itu memang dituntut kreativitas dan inovatif pemikiran dalam segala hal, sehingga tidak monoton atau tidak diam di tempat. Tuh. Kemudian apa manfaatnya? Jadi manfaat dari wirausaha secara umum yaitu mengurangi pengangguran. Jadi artinya kalau kita sudah bisa membuka suatu atau melakukan suatu kegiatan wirausaha, itu otomatis akan membuka kesempatan kerja baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ya. Kemudian menjadi suri toladan masyarakat, menjadi generasi membangun, dan mendidik masyarakat hidup hemat dan efisien. Jadi kita kalau apalagi dalam kerajinan usaha barang non benda, kerajinan dengan inspirasi budaya non benda, maksud saya itu bisa menjadikan kita hidup hemat dan efisien. Syarat menjadi seorang wirausahawan itu apa saja? Yang pertama itu tidak konsumtif, kemudian kreatif, berpikir positif, pintar bergaul, terampil, tanggung jawab, dan semangat tinggi. Ya, nanti kalian bisa uraikan masing-masing ya di bagian tugas selanjutnya. Nanti kalian akan uraikan apa sih maksudnya itu. Kalian bisa cari dari berbagai sumber atau baca buku prakarya dan kewirausahaan yang sudah saya share. Bagaimana perilaku seorang wirausaha? Seorang wirausaha itu memiliki orientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil risiko, mempunyai jiwa kepemimpinan, berorientasi pada masa depan, berpikir kreatif, inovatif, dan originalitas ide, kemudian percaya diri. Nah, kita lihat karakteristik wirausahawan secara umum itu pemimpi sukses. Memiliki misi ke depan, melakukan keputusan dengan cepat, bekerja dengan cepat, penentuan tekad, pengabdian terhadap pekerjaan, mencintai pekerjaan, dan bertanggung jawab atas usahanya. Nah, sekarang kita lihat faktor keberhasilan wirausaha. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausahawan. Jadi kita lihat secara umum ini, nanti kalian akan mengerjakan tugas untuk mengidentifikasi masing-masing dari faktor ini. Faktor peluang. Apa sih peluang itu? Ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, suatu tantangan bisa dijadikan menjadi suatu peluang. Nah, apa? Nanti kalian cari contohnya. Faktor pemasaran, faktor organisasi, faktor SDM, faktor pengelolaan, faktor perencanaan, faktor keuangan, faktor administrasi, dan faktor birokrasi. Ini semua faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan seorang wirausahawan. Nanti lebih lanjut akan kalian lihat apa sih maksudnya semua ini. Kalian bisa cari informasi di sumber-sumber lain, di buku paket juga ada, ya. Bisa silakan dibaca. Nah, sekarang kita lihat kegagalan ya, faktor kegagalan. Tidak kompeten dalam mengelola atau manajerial. Jadi kurang pengalaman, kurang bisa mengatur keuangan, kurang pengawasan,
lokasi yang digunakan kurang strategis, gagal dalam perencanaan, dan kurang bersungguh-sungguh. Itu beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan seorang dalam berwirausaha. Kemudian langkah-langkah menjadi wirausahawan. Yang pertama, mengevaluasi diri. Ya, jadi kemampuan kita itu apa sih? Mengenali kemampuan diri, berani membuka usaha, kemudian membuat produk baru atau inovasi, mengetahui keinginan pelanggan, ya, kita lihat peluang pasar di sekitar kita, apa sih yang sedang tren sekarang, yang sedang diminati. Ya. Kemudian kita bisa memperluas jaringan pemasaran, bekerja keras, cerdas, dan tuntas, dan mempersiapkan masa depan. Itu langkah menjadi wirausahawan yang sukses. Nah, ini adalah contoh seorang wirausahawan sukses yang mungkin tidak asing lagi bagi kalian, yaitu Ibu Susi Pujiastuti yang pernah menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada masa periode awal Presiden Jokowi. Nah, kita lihat itu sedikit biografi beliau dari seorang lulusan, bukan lulusan ya, dia putus sekolah pada saat kelas 2 SMA, kemudian mulai usaha dengan bermodalkan hanya Rp750.000 saja, hasil dari menjual perhiasannya. Kemudian sampai sekarang itu sudah berkembang perusahaannya, mungkin termasuk salah satu orang yang terkaya di Indonesia. Jadi dia karena dari usahanya ya, yang inovatif, ya, jadi memanfaatkan hasil atau produksi laut. Ya. Karena Indonesia negara kepulauan yang banyak laut yang menghasilkan ikan. Jadi dari sana idenya. Ya, jadi Ibu Susi ini menemukan peluang sehingga membuka usaha dan berkembang sampai sekarang. Ya. Itu saja mungkin yang materi kita kali ini. Untuk selanjutnya kalian bisa baca-baca dari sumber yang lain. Nanti akan saya berikan tugas selanjutnya untuk minggu ini. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.